Sulfur, belerang atau sulfur, adalah unsur non-logam yang bentuk aslinya adalah zat padat kristalin kuning. Secara alami, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral pada gunung berapi. Belerang merupakan sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku asam sulfat. Daur sulfur. Sulfur sebagian besar terdapat di dalam batuan bumi. Selain itu, sulfur yang ada di atmosfer berasal dari sumber gas belerang, dari letusan gunung berapi berupa hidrogen sulfida, serta dari aktivitas mikroorganisme anaerob di rawa-rawa. Sulfur digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk semua protein. Sumber sulfur dalam tanah, misalnya mineral tanah, nikel sulfida besi, atmosfer SOHS, dan sulfur yang terikat dalam senyawa organik atau terdapat dalam sisa-sisa tumbuhan. Berikut beberapa tahapan yang terjadi dalam daur sulfur. 1. Tahapan pertama daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi yang masih aktif. Selain itu, daur sulfur bisa juga terjadi karena adanya industri batubara yang digunakan sebagai bahan bakar berupa gas SO2. 2. Zat sulfur atau belerang secara alami akan naik ke udara dengan membentuk awan, hingga terbentuklah hidrolisis air atau H2SO4 yang mengakibatkan terjadinya kondensasi. 3. Setelah terjadi kondensasi, maka zat sulfur akan kembali masuk ke dalam tanah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. 4. Sulfur yang berupa bentuk anorganik atau SO4 di alam atau tanah akan diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Selanjutnya, tumbuhan akan dimakan oleh hewan dan manusia. Di dalam proses makan dimakan tersebut, unsur sulfat terus berpindah dalam tubuh makhluk hidup. Adapun manfaat dari daur sulfur bagi kehidupan manusia yaitu untuk membantu pembentukan hijau daun, meningkatkan kandungan protein dan vitamin di tanaman, dan membantu pembentukan zat gula. Selain itu, sulfur dapat memperbaiki warna, aroma, dan struktur tanaman, mengurangi penyimpangan pertumbuhan tanaman, dan memperbesar umbi dan bawang merah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, unsur sulfur biasanya digunakan dalam produk seperti bahan baku obat, pembuatan bahan peledak, dan di industri kimia lainnya. Nah, itulah proses daur sulfur dan manfaat unsurnya bagi kehidupan manusia. Dampak pencemaran SO2 di bidang kesehatan. Gas SO2 telah lama dikenal sebagai gas yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernafasan, seperti pada selaput lendir hidung, tenggorokan, dan saluran udara di paru-paru. Efek kesehatan ini menjadi lebih buruk pada penderita asma. Di samping itu, SO2 terkonversi di udara menjadi pencemar sekunder seperti aerosol sulfat. Aerosol yang dihasilkan sebagai pencemar sekunder umumnya mempunyai ukuran yang sangat halus sehingga dapat terhisap ke dalam sistem pernafasan bawah. Aerosol sulfat yang masuk ke dalam saluran pernafasan dapat menyebabkan dampak kesehatan yang lebih berat daripada partikel-partikel lainnya karena mempunyai sifat korosif dan karsinogen. Oleh karena gas SO2 berpotensi untuk menghasilkan aerosol sulfat sebagai pencemar sekunder, kasus peningkatan angka kematian karena gagalan pernafasan terutama pada orang tua dan anak-anak sering berhubungan dengan konsentrasi SO2 dan partikulat secara bersamaan. Dalam bentuk gas, SO2 dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang menyebabkan timbulnya kesulitan bernafas, terutama pada kelompok orang yang sensitif seperti orang berpenyakit asma, anak-anak dan lansia. SO2 juga mampu bereaksi dengan senyawa kimia dan membentuk partikel sulfat yang jika terhirup dapat terakumulasi di paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernafas, penyakit pernafasan, dan bahkan kematian. Dampak pencemaran SO2 bagi hewan. The National Academy of Sciences tahun 1978 juga menyimpulkan pengaruh pH terhadap ikan. Di Norwegia, presipitasi asam juga mempunyai pengaruh terhadap perikanan komersial. Rick DKK tahun 1977 melaporkan bahwa penurunan penangkapan ikan salmon di sungai-sungai selama 100 tahun yang lalu disebabkan oleh penurunan pH yang tetap. Dengan penurunannya pH terjadi serangkaian perubahan kimiawi yang menyebabkan penurunan laju daur zat makanan dalam sistem perairan. Dengan demikian, terdapat penurunan jumlah bahan organik dalam suatu daerah dan suatu pergeseran keadaan oligotropik di danau. Perubahan ekologis mengikuti pengaruh umum zat toksik terhadap ekosistem. Sebagaimana tumbuhan, hewan juga memiliki ambang toleransi terhadap hujan asam. Spesies hewan tanah yang mikroskopis
akan langsung mati saat pH tanah meningkat karena sifat hewan mikroskopis adalah sangat spesifik dan rentan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim. Spesies hewan yang lain juga akan terancam karena jumlah produsen atau tumbuh semakin sedikit. Berbagai penyakit juga akan terjadi pada hewan karena kulitnya terkena air dengan keasaman tinggi. Hal ini jelas akan menyebabkan kepunahan spesies. 3. Lingkungan. Tingginya kadar SO2 di udara merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil, serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. 4. Material. Kerusakan pada pencemaran SO2 juga dialami oleh bangunan yang bahan-bahannya seperti batu kapur, batu pualam, dolomit akan dirusak oleh SO2 dari udara. Efek dari kerusakan ini akan tampak pada penampilannya, integritas struktur, dan umur dari gedung tersebut. Ancaman serius juga dapat terjadi pada bangunan tua serta monumen termasuk candi dan patung. Hujan asam dapat merusak batuan sebab akan melarutkan kalsium karbonat, meninggalkan kristal pada batuan yang telah menguap. Seperti halnya sifat kristal, semakin banyak akan merusak batuan. 5. Tanaman. Sulfur dioksida juga berbahaya bagi tanaman. Adanya gas ini pada konsentrasi tinggi dapat membunuh jaringan pada daun, pinggiran daun, dan daerah di antara tulang-tulang daun rusak. Secara kronis, SO2 menyebabkan terjadinya klorosis. Kerusakan tanaman ini akan diperparah dengan kenaikan kelembapan udara. SO2 di udara akan berubah menjadi asam sulfat. Oleh karena itu, di daerah dengan adanya pencemaran oleh SO2 yang cukup tinggi, tanaman akan rusak oleh aerosol asam sulfat. Kadar SO2 yang tinggi di hutan menyebabkan noda putih atau coklat pada permukaan daun. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan kematian tumbuhan tersebut. Menurut Soemarto 1992, dari analisis daun yang terkena deposisi asam menunjukkan kadar magnesium yang rendah. Sedangkan magnesium merupakan salah satu nutrisi esensial bagi tanaman. Kekurangan magnesium disebabkan oleh pencucian magnesium dari tanah karena pH yang rendah dan kerusakan daun menyebabkan pencucian magnesium di daun.